Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan, Jemaat GPI Samirono. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah online. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan roh kita, jiwa kita untuk kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Hari ini kita mau bersyukur bersama-sama, menaikkan ucapan syukur kita yang terdalam karena berkat Tuhan yang tidak pernah bisa kita hitung, pertolongannya yang tidak pernah terlambat untuk kita, dan juga kasih setianya yang selalu ada bagi kita semuanya. Yang terima darimu.
Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu dan kami siap memberikan puji-pujian kami yang terbaik untuk Allah kami yang setia, untuk Allah kami yang hebat, untuk Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau datang ke bait-Nya dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Ke dalam
kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biar hati kita boleh menjadi tanah yang subur, untuk kita boleh menerima kebenaran firman itu. Dan biarlah firman itu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara semuanya, mungkin saat ini kita sedang menghadapi banyak tantangan, tapi percayalah, kita memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan. Dialah harapan kita satu-satunya. Haleluya.
Firman-Mu bagaikan pelita bagi kehidupan kami, yang menuntun langkah kami Tuhan, untuk hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu, untuk hidup kami semakin berada di perkenan Tuhan. Dan kiranya Firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan penolong bagi setiap kami Tuhan. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati telinga kami. Biarlah kami boleh menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi mulut lidah hamba-Mu. Biar apa yang disampaikan adalah sesuai dengan isi hati-Mu yang Tuhan mau dikerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan pada kesempatan hari ini dalam ibadah online kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan langsung saja buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-14 sampai 16. Ulangan pasal 30 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kami beri tema yaitu hikmat untuk hidup sukses. Ya, di sini ada kata kunci yaitu kata hikmat dan sukses. Tuhan adalah sumber hikmat. Oleh sebab itu Salomo menyampaikan firman Tuhan bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Juga di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik. Kalau kita hormat akan Tuhan, maka hikmat itu akan ada di dalam kehidupan kita. Rasa hormat merupakan bentuk penyembahan kita kepada Tuhan yang disertai dengan rasa cinta, rasa kagum dan rasa bangga akan Tuhan. Yang kedua kata sukses. Sukses banyak orang mengatakan adalah kesuksesan itu adalah nilai kehidupan yang berasal dari kehidupan yang sukses. Sukses dalam usaha, dalam keuangan, jabatan, dalam kasih, dalam persekutuan dengan orang lain, membesarkan anak-anak, menikmati hidup yang senang. Sedangkan sukses menurut Allah bukan apa yang kita miliki, di dunia ini, tetapi sukses menurut Allah adalah memiliki kerajaan surga. Ada di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara agar kita ini memiliki hikmat untuk hidup sukses? Yang pertama kita akan belajar dari
bacaan tadi, yaitu dekatlah dengan Tuhan Sang Pemberi hikmat itu. Dekatlah dengan Tuhan Sang Pemberi hikmat itu. Ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan, ya, hikmat, ya. Supaya kita dekat dengan Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Kita harus terus menyediakan waktu untuk Tuhan dalam doa, ujian penyembahan, dalam keadaan apapun situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita terus dekat dengan Tuhan. Mari kita terus intim dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah yang memberikan hikmat itu kepada kita. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kemudian Mazmur 63 ayat yang kedua dikatakan, ya Allah, ya Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku harus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering dan yang tandus tiada berair. Hikmat, ya, dekat dengan Tuhan Sang Pemberi hikmat itu. Mari kita terus dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua ayat 21 juga dikatakan, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada yang berpengertian. Jadi Tuhan adalah sumber keberhasilan dan keberuntungan bagi setiap orang. Maka untuk bisa berhasil dan beruntung dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan. Kita harus memiliki iman, Bapak Ibu, dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Mintalah hikmat kepada Tuhan, mintalah hikmat kepada Tuhan. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, di sana juga dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada manusia, kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta hikmat kepada Tuhan. Injil ini, Bapak Ibu, Alkitab ini adalah berisi tentang rahasia-rahasia hikmat Tuhan. Semua hikmat manusia itu berasal dari Allah. Nah, seperti tadi dikatakan di dalam Daniel 2 ayat yang ke-21 tadi dikatakan, ya, Dia yang memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Jadi mari kita terus dekat dengan Tuhan Sang Pemberi hikmat itu, agar kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi segala tantangan, untuk mengatasi segala pergumulan. Baik Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, bagaimana agar kita memiliki hikmat untuk hidup sukses? Yang kedua adalah hidup dalam firman Allah sebagai sumber hikmat. Hidup di dalam firman Allah sebagai sumber hikmat. Kita akan baca ayat yang ke-14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Kemudian di dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna,
menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu artinya membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, membiarkan hidup kita dituntun oleh firman. Artinya kita mau dibawa kemana saja oleh Tuhan, dibawa kemana saja oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber hikmat yang paling dahsyat dalam kehidupan kita. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan terus menerima hikmat serta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Jika hidup kita hanya bersandar kepada Tuhan sebagai sumber hikmat, maka kekhawatiran, kegelisahan, pergumulan kita tidak akan berlebihan. Mengapa? Karena kita tahu, Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Dia yang akan memberikan hikmat kepada kita. Dia yang akan memampukan kita untuk tetap hidup di dalam firman Tuhan sebagai sumber hikmat itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, kasihlah Tuhan sang pemberi hikmat. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-16. Ulangan 30 ayat yang ke-16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Kasihlah Tuhan sang pemberi hikmat itu. Seseorang yang mengasihi pasti dia akan menuruti apa yang diperintahkannya dengan penuh sukacita. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yang mentaati firman Tuhan, pada dasarnya dia akan memiliki keuntungan. Mereka yang melakukan firman Tuhan, hidupnya akan berhasil. Seperti dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1-3, ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kesukaannya Torah Tuhan dan melakukannya. Keuntungan ini tidak mungkin hanya janji, Bapak Ibu, melainkan pasti terjadi. Selain itu, keuntungan kita di dalam Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menggaransi, Tuhan berjanji bahwa Dia juga akan memberkati makanan dan air minum, termasuk apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kita, bahwa Allah akan membawa kita naik, bukan turun. Kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Itulah janji Tuhan. Ada kesuksesan dalam hidup orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hidupnya tidak akan tercela. Kita akan melatih diri kita untuk hidup tidak tercela di hadapan Tuhan. Tingkah laku kita tunduk dan taat kepada firman-Nya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dia akan menaruh pikirannya, akan menaruh perasaannya
kepada Kristus dalam diri kita. Artinya mereka akan menghidupi, mereka akan memiliki sifat Kristus, sikap Kristus di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya dia tidak akan mementingkan dirinya sendiri, dia tidak akan egois, dia tidak akan mempertahankan status, tetapi taat sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia akan taat kepada firman Tuhan. Ini semua adalah merupakan tindakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merupakan perilaku yang nyata yang harus ada di dalam setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena kasih seseorang akan melakukan apa saja yang diminta oleh yang dikasihinya, termasuk hal-hal yang sulit. Kalau kita mengasihi, maka kita dengan sukacita akan melakukan apa saja terhadap orang yang kita kasih. Demikian juga ketika kita mengasihi Tuhan, maka apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita dengan sukacita melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus minta kepada Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada kita, memberikan hikmat kepada kita, memberikan kewahyuan kepada kita, sehingga kehidupan kita akan mengalami kesuksesan. Lakukan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Kita terus hidup dengan dekat dengan Tuhan. Kita terus hidup dalam firman Tuhan sebagai sumber hikmat itu. Mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dia sebagai pemberi hikmat di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau hidup terus dekat Tuhan, hidup dalam firman sebagai sumber hikmat, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan diberi kesuksesan oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang dengan singkat kita dengarkan pada saat ini. Mari kita akan berdoa dan Tuhan memberikan kepada kita hikmat yang dari Roh Kudus sendiri. Mari kita akan berdoa. Orang Shankara Ora pakai sangkara mamayas, sidara mamayas sangkara mamayas, sikara mamayas, sikara. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami menaikkan syukur dan terima kasih. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan tuntunan-Mu, kami boleh mendengarkan peringatan-Mu lewat firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Biar kebenaran firman ini Tuhan sungguh-sungguh bisa menuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang Tuhan terus mencari hikmat yang dari Engkau. Kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami terus mengasihi Engkau sebagai sumber hikmat itu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mengutamakan Engkau mencari hikmat surga itu, maka Engkau akan memberikan hidup yang sukses bagi setiap kami. Bapak, kalau hari-hari ini kami Tuhan merasa mengalami kegagalan, pada pagi hari ini firman-Mu sudah menuntun kami. Karena itu Tuhan, biar janji firman-Mu itu digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dan permasalahan dari anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang menghadapi banyak kesulitan dan pergumulan.
Kami yakin dan percaya ketika kami merendahkan diri di hadapan Engkau, mencari hikmat surgawi ini Tuhan, Tuhan Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuntun kami terus Tuhan kepada kehendak-Mu, kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasih, yang hari-hari ini terus berjuang Tuhan untuk mengatasi wabah corona yang terjadi di negeri kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah Bapak Presiden Jokowi, seluruh lembaga pemerintahan yang ada, kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba yang Kau pilih untuk menuntun bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biar hikmat surga juga curahkan kepada para pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk mengatasi segala masalah yang terjadi di negeri ini Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berjuang di garis depan untuk mengatasi Tuhan COVID-19 ini. Mereka para tenaga kesehatan, tenaga medis, mereka yang berjuang di garis depan, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Keluarga mereka Tuhan Engkau berkati, lindungi mereka, dan semua Tuhan yang ikut ambil bagian, yang ada di garis depan bersama-sama bersatu padu untuk mengatasi COVID-19 ini. Tuhan tolong ya Tuhan, mampukan Tuhan mereka untuk bersama-sama berjuang Tuhan untuk mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID-19. Mari Tuhan berikan kekuatan kepada mereka dalam menjalani isolasi. Kiranya mereka juga boleh taat dan mereka mengalami pertolongan yang daripada Engkau. Mereka disembuhkan karena kuasa-Mu yang menolong mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kalau mulai tanggal 3 Juli ini Tuhan diberlakukan PPKM darurat, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau memberikan Tuhan ketaatan kepada seluruh rakyat Indonesia Tuhan, sehingga mereka boleh bersama-sama berjuang, mereka boleh bersama-sama bersatu padu untuk mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Berikan ketaatan agar kami patuh kepada apa yang menjadi Tuhan peraturan pemerintah yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, taruhkan berkat keselamatan buat bangsa kami Indonesia. Berikan pengampunan buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan, sehingga bangsa ini boleh terlepas dari segala pergumulan dan permasalahan yang sedang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, mari kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Mari kita akan sama-sama angkat tangan. Diberkatilah engkau dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga engkau mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan dalam kehidupmu bersama dengan Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberkati dan menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus